Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan kita dan selalu taati prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah kalian masih ingat kemarin kita sudah mempelajari materi tentang apa? Ya, benar sekali. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai akhlak terpuji. Apa saja macam-macam akhlak terpuji kemarin? Ya, ada qanaah, ada sabar, ada ikhlas. Kemudian sekarang kita memasuki bab ketiga pembelajaran akidah akhlak, yang mana sekarang kita akan mempelajari mengenai menghindari akhlak tercela. Apa saja macam-macam akhlak tercela yang perlu kita hindari? Yang pertama yaitu ada ananiah, yang kedua yaitu ada putus asa, yang ketiga ada ghadab, dan yang keempat ada tamak. Apakah ada yang tahu dari akhlak tercela tadi? Ya, ghadab itu marah ya. Oke, sebelum kita mendalami materi ini lebih lanjut, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan penilaiannya. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama, diharapkan siswa dapat menolak sifat ananiah, putus asa, ghadab, dan tamak. Yang kedua, diharapkan siswa dapat membiasakan diri menghindari sifat ananiah, putus asa, ghadab, dan tamak. Yang ketiga, diharapkan siswa dapat memahami pengertian, contoh, dan dampak negatif dari sifat ananiah, putus asa, ghadab, dan tamak. Dan yang keempat, diharapkan siswa dapat mensimulasi akibat buruk dari sifat akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam penilaiannya nanti itu ada 3 unsur. Yang pertama yaitu penilaian sikap, observasi. Nanti Ibu akan mengamati tindakan atau perilaku kalian. Yang kedua, penilaian pengetahuan, tes. Jadi nanti ada pilihan ganda dan esai. Yang ketiga ada penilaian keterampilan. Jadi nanti kalian itu menghafal dan menulis kembali dalil dari sifat ananiah, putus asa, ghadab, dan tamak. Masuk pada materi kita hari ini yaitu mengenai menghindari sifat akhlak tercela, yaitu ada ananiah, ada putus asa, ghadab, dan tamak. Di sini ada gambar yakni dari perilaku sifat tercela yang pertama, yaitu mengenai ananiah. Apa itu ananiah? Ya, pengertian dari sifat ananiah atau egois yaitu sifat yang menilai sesuatu kegiatan itu dari kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Jadi sifat ananiah ini itu merupakan penyakit hati yang apabila dibiarkan terus-menerus akan berkembang menjadi sifat sombong, kikir, takabur, dengan disertai sifat iri maupun dengki. Adapun contoh dari sifat ananiah ini yaitu seperti halnya di gambar tadi ini ya, yaitu orang yang tidak peduli kepada orang lain, bodoh amat seperti itu ya. Oke. Kemudian sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 18. Adapun dampak dari sifat ananiah ini yaitu yang pertama menimbulkan kekecewaan kepada orang lain, kemudian yang kedua merusak hubungan persaudaraan, yang ketiga
memutuskan hubungan silaturahmi, yang keempat dikucilkan, dijauhi orang lain. Kemudian ini ada gambar yang kedua, yaitu mengenai sifat akhlak tercela putus asa. Apa itu putus asa? Ya, putus asa yaitu sikap atau perilaku yang mana seseorang itu sudah merasa gagal dalam menggapai suatu harapan atau cita-citanya. Dia tidak mau berusaha ataupun melanjutkan kembali kegiatan yang diinginkannya. Penyebab dari putus asa itu apa? Biasanya itu karena selalu mengalami kegagalan berulang kali dalam menggapai harapan atau cita-citanya. Ciri-ciri orang yang berputus asa: yang pertama, bermalas-malasan. Karena apa? Karena dia itu selalu merasa gagal. Kemudian yang kedua, tidak semangat lagi atau tidak mempunyai impian, tidak mempunyai gairah lagi, begitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu tampak murung. Contoh dari sifat putus asa itu seperti halnya dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari juga ya. Itu kadang kita pernah menyerah dalam melakukan sesuatu seperti itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 87. Dampak negatif dari sifat putus asa: yang pertama, merugikan diri sendiri. Karena apa? Karena sudah membuang banyak waktu, tenaga, maupun potensi dari diri kita. Kemudian yang kedua, tidak memiliki kemajuan karena tidak berani berbuat. Kemudian yang ketiga yaitu khawatir karena nanti merasa gagal lagi, seperti itu ya. Kemudian ini ada gambar selanjutnya, yaitu sifat atau akhlak tercela yang ketiga, godop. Apa itu godop? Ya, godop atau marah itu merupakan sifat yang dimiliki atau sifat yang bersumber dari setan. Baik, seseorang yang sudah marah itu tidak akan bisa mengontrol atau mengendalikan dirinya, gitu bukan? Lah, makanya ketika ada orang yang bisa menahan amarahnya, dia itu merupakan ciri-ciri dari orang yang bertakwa. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surat Ali Imran ayat 134. Adapun dampak negatif dari sifat godop atau marah ini, yang pertama yaitu tidak dapat berpikir tenang, yang kedua tidak dapat menyelesaikan masalah, yang ketiga menimbulkan tekanan darah tinggi, yang keempat yaitu menimbulkan kekecewaan dan sakit hati orang lain, yang kelima yaitu dapat merugikan diri sendiri jika disertai dengan anarkis. Kemudian ini sifat akhlak tercela yang kelima. Berikut gambarnya. Sifat perilaku akhlak tercela yang kelima yaitu tamak. Apa itu tamak? Ya, tamak atau rakus yaitu cinta dunia, cinta harta yang berlebihan tanpa memperhatikan hukum haramnya. Orang yang memiliki sifat ini itu biasanya dia itu lebih mementingkan kehidupan dunianya, dan dia itu lebih sibuk dengan kegiatan yang ada di kehidupannya, seperti itu. Jadi orang yang tamak atau rakus ini itu lapar dan dahaga akan kehidupan dunia. Contohnya dari orang yang mempunyai sifat tamak atau rakus, yaitu dia itu menyayangi sekali dengan hartanya tanpa dia itu peduli bahwa harta itu tuh didapat dari cara haram atau tidak, seperti itu. Dia rela berbuat diskriminasi demi apa yang dia inginkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat 9.
Dampak negatif dari sifat tamak atau rakus ini yang pertama yaitu dapat menjerumuskan ke dalam bahaya riya, yang kedua dapat mencabut kemanisan beribadah kepada Allah. Baik, bisa dipahami tadi dari penjelasan Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang kurang jelas atau belum dipahami, silahkan boleh ditanyakan. Ya, Mbak Diana mau bertanya, silahkan. Ya, pertanyaan yang bagus ya Mbak. Baik, Ibu akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Diana ya. Bagaimana cara agar kita itu tidak merasa insecure dan tidak ingin berputus asa? Rasa insecure itu sudah tidak asing lagi bagi kaum remaja ya. Untuk itu cara menghindari rasa insecure ini bagaimana? Ya kita selalu berpikir positif, kita harus selalu bersyukur kepada diri kita sendiri bahwa kita itu punya juga yang dimiliki oleh orang lain. Kita jangan membandingkan diri kita dengan orang lain ya, karena kita yakin pasti ada Allah yang selalu membantu kita. Gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan membagi 4 kelompok. Oke, Ibu akan membagi satu baris ini kelompok pertama, satu baris ini kelompok kedua, sampai baris keempat, kelompok keempat ya. Setiap kelompok mendapatkan tema yang berbeda. Kelompok 1 mendapatkan tema ananiyah, kelompok 2 mendapatkan tema putus asa, kelompok 3 mendapatkan tema godom, dan kelompok 4 mendapatkan tema tamak. Jadi kalian nanti per kelompok itu berdiskusi, dan sebelum berdiskusi kalian mencari kisah atau pengalaman dari setiap tema yang didapat, kemudian nanti itu didiskusikan, dicari salah satu pengalaman dalam kehidupan kalian sehari-hari sebagai bahan untuk diskusi kelompok nanti. Jadi nanti hasilnya itu ditulis dan apa atau dampak negatif yang pernah kalian alami juga, begitu ya. Kemudian nanti kalian persiapkan juga satu orang sebagai perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lainnya nanti menyimak dan memberi tanggapan. Sekarang Ibu mungkin beri waktu 10 menit ya, cukup ya. Silahkan kalian dapat memulai diskusinya. Baik, jadi tiap kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Sekarang kita beri aplaus untuk kita semua. Oke, apa yang dapat kita pelajari atau dapat kita simpulkan dari presentasi hasil diskusi tadi? Ya, kita dapat lebih mawas diri karena kita tahu dari kelompok 1 tadi membahas mengenai ananiyah ya. Dari ananiyah dia itu pernah cuek kepada orang lain. Ya, dapat kita simpulkan materi tadi yaitu yang pertama mengenai pengertian ananiyah atau egois, yaitu sifat yang menilai sesuatu itu dari kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Yang kedua, pengertian putus asa, yaitu sikap atau perilaku seseorang yang merasa gagal dalam menggapai harapan atau cita-citanya, tidak mau berusaha lagi dan tidak mau melanjutkan apa yang dia inginkan. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai sifat godop atau marah, yaitu merupakan sifat tercela yang bersumber dari setan. Kemudian yang keempat yaitu ada sifat tamak atau rakus, yaitu cinta benda, cinta harta yang berlebihan tanpa memperhatikan hukum haramnya, gitu ya. Bisa dipahami. Memasuki penghujung pembelajaran kita hari ini, maka kita akan bertemu kembali pada pertemuan minggu depan yang mana kita akan membahas mengenai adab terhadap orang tua dan guru. Jadi, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan tugas terstruktur kepada kalian. Jadi kalian mengerjakan di buku tugas masing-masing, jangan lupa diberi nama dan tanggal. Ini nanti dikumpulkan pada minggu depan.
Mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tetap taati peraturan pemerintah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.